sebenarnya temuan dari survei Kompas pada hari ini yang meletakkan KPK pada peringkat paling corot terkait dengan kepercayaan publik hanya bagian-bagian dari kotak Pandora yang sudah kita prediksi sejak tahun 2019 yang lalu. Dua jantung utama KPK terkait dengan independensi yang dirusak melalui Undang-Undang KPK dan juga memasukkan pimpinan-pimpinan KPK bermasalah, maka yang terjadi adalah seperti hari ini. Penindakannya anjlok luar biasa, baik secara kuantitas maupun kualitas, dan citra KPK sangat susah sekali untuk dikatrol. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal 1 Visi Utama, program Buka Kartu. Dosa-dosa pimpinan KPK semakin terkuak setelah dulu Firly Bahuri dijadikan tersangka karena kasus pemerasan. Sekarang bergulir lagi isu terkait dengan pelanggaran kode etik ya, yang mungkin dalam bahasa rumusan peraturan kode etik KPK ya kode etik berat itu, di mana salah satu pimpinan KPK Nurul Gufron ternyata pernah meminta bantuan dari pejabat di Kementan agar memutasi saudaranya. Kemudian yang terakhir Alex Marwata juga akhirnya terkuak informasinya pernah menghubungi pejabat di Kementan agar bisa membantu daerahnya. Nah, pada saat yang sama hari ini kita juga membaca di Detik misalnya citra positif KPK itu paling jelek di antara lembaga lain. Bahkan mirisnya lebih jelek dari DPR. Biasanya DPR itu paling buncit lah urutannya kalau soal citra positif. Hampir tidak ada citra positif ya selama ini kalau kita lihat DPR. Tapi kemudian ternyata ada lagi yang sekarang lebih buruk yaitu KPK. Nah, apakah kemudian seleksi KPK yang sekarang sedang berjalan bisa membantu untuk memperbaiki isu integritas di KPK? Ataukah hanya akan memperpanjang persoalan-persoalan yang memang dimunculkan dari kebijakan-kebijakan politik yang tidak tepat? Kita akan membahas itu dengan Mas Kurnia Ramadana, Kepala Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan dari Indonesia Corruption Watch. Kita sapa dulu Mas Kurnia. Mas Kurnia, apa kabar? Kabar baik Mas Adnan, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Baik Mas. Ini melihat KPK hari ini dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya memang membuat kita dongkol sekali ya, sakit hati dan tentu kecewa gitu ya. Terutama karena dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya kok pimpinan KPK di era Firly Bahuri itu menyimpan bom waktu ya yang sangat serius ya. Kalau dulu Mas Kurnia zaman pimpinan KPK periode 1, periode 2 setidaknya, bahkan untuk menerima air minum dari tamu yang mengundang atau dari pihak yang mengundang, pimpinan KPK atau pegawai KPK itu sungkan atau tidak boleh bahkan ya, dilarang. Meskipun waktu itu ya KPK-nya dituduh kayak mau jadi malaikat saja tuh dengan caranya begitu gitu. Tapi begitu polisi-polisi lama yang memang tujuannya memperkuat integritas KPK itu diubah seiring dengan revisi Undang-Undang KPK, ya akhirnya terjadi berbagai macam pelonggaran yang ini akhirnya membuat KPK rusak. Rusaknya itu bisa dirujuk dari tadi ya, survei citra positif KPK yang paling bontot urutannya. Dibandingkan TNI, dibandingkan Polri, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, bahkan DPR. Nah Kur, kira-kira kalau kita ngomong soal era Firly Bahuri sampai hari ini ya, bahkan di zaman Pak Nawawi sebagai PLT Ketua KPK, apa sih kira-kira daftar dosa besar pimpinan KPK yang kita perlu angkat lagi nih? Perlu kita ingatkan lagi ke sahabat integritas. Iya, Mas Adnan, sebenarnya temuan dari survei Kompas pada hari ini yang meletakkan KPK pada peringkat paling corot
terkait dengan kepercayaan publik hanya bagian-bagian dari kotak Pandora yang sudah kita prediksi sejak tahun 2019 yang lalu. Dua jantung utama KPK terkait dengan independensi yang dirusak melalui Undang-Undang KPK dan juga memasukkan pimpinan-pimpinan KPK bermasalah, maka yang terjadi adalah seperti hari ini. Penindakannya anjlok luar biasa, baik secara kuantitas maupun kualitas, dan citra KPK sangat susah sekali untuk dikatrol. Karena tiap hari ada saja berita-berita buruk. Kalau dulu kita menunggu konferensi pers terkait dengan penindakan yang penuh, yang riuh rendah dengan tepuk tangan masyarakat, namun saat ini justru yang terjadi sebaliknya. Masuk pada pertanyaan Mas Adnan tadi, sangat banyak kalau kita list satu persatu, Mas Adnan. Misalnya ketika dulu mereka memulai masa sebagai pimpinan KPK, itu relevan, Mas Adnan, dengan kasus yang saat ini banyak diperbincangkan oleh masyarakat terkait dengan keganjilan penanganan perkara buronan Harun Masiku. Itu satu contoh nyata, 4 tahun lebih Harun Masiku buron, yang mana kita tidak tahu siapa ini Harun Masiku sebelum tahun 2020. KPK dulu pernah menunjukkan taringnya sampai ke negeri Kolombia sana, itu bisa ditangkap Nazarudin dulu. Ada juga istri seorang aparat penegak hukum diringkus di Cina kalau saya tidak salah. Ada banyak lagi buronan-buronan lainnya. Satu terkait dengan penindakan, Mas Adnan. Kemudian yang kedua, masih dalam perkara itu, kita masih ingat, Mas Adnan, ketika banyak pegawai KPK tiba-tiba disekap di PT IKA. Saat itu ingin menangkap Harun Masiku. Disekap, tiba-tiba diminta untuk tes urin. Namun apa yang dilakukan oleh pimpinan KPK? Bukannya melindungi pegawainya selaku pimpinan tertinggi lembaga KPK, yang dilakukan justru memulangkan paksa penyidik KPK. Saat itu dan saat ini juga sedang dibincangkan juga namanya, ada Kompol Rosa Purbobekti. Ada silang pendapat antara kepolisian dan juga KPK, akhirnya Rosa Purbobekti tetap bekerja di KPK. Di luar dari hal itu, Mas Adnan, terkait dengan tata kelola kelembagaan. Tentu Mas Adnan pasti masih ingat terkait dengan perombakan struktur internal KPK. Jadi teman-teman penonton podcast Satu Visi Utama, ada keganjilan. Kalau dilihat di dalam Undang-Undang 30 tahun 2002, itu ada disebutkan konsep kelembagaan KPK namanya deputi apa-apa saja. Di Undang-Undang tahun 2019, pasal itu tidak diubah. Berarti artinya kalau tidak diubah, maka konsepnya harus sama seperti pasal itu. Namun ternyata KPK mengubah struktur KPK dengan menggemukkan birokrasi KPK. Jadi di saat pemerintah gencar mengefisiensikan, merampingkan postur birokrasi, KPK justru sebaliknya. Itu terkait dengan tata kelola kelembagaan. Kemudian yang ramai pada tahun 2021 saat pimpinan KPK memecat puluhan pegawai KPK melalui instrumen ngawur seperti tes wawasan kebangsaan. Saat itu banyak sekali masyarakat mendukung upaya dari Mas Novel Baswedan dan kawan-kawan melawan keputusan pimpinan KPK, namun ternyata pimpinan KPK tetap bersikukuh untuk memberhentikan mereka dengan alasan alih status pegawai KPK. Padahal kalau konsepnya alih status tidak ada proses penyingkiran saat itu, bahkan ada perbedaan pandangan antara kala itu presiden dengan pimpinan KPK. Selain itu, Mas Adnan, kita masih ingat rentetan pelanggaran kode etik yang dilakukan misalnya oleh Firly Bahuri, dan sudah terbukti saat itu ketika Firly secara gagah, percaya diri, mengendarai helikopter mewah. Oke. Itu yang dilaporkan ICW juga ya? Itu salah satu yang ICW laporkan. Padahal dia tahu betul sebagai pimpinan KPK yang menggembar-gemborkan nilai integritas, maka salah satu prasyaratnya adalah menunjukkan gaya hidup sederhana. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Dan bahkan itu
indikasinya gratifikasi, Kur, ya? Ada warna gratifikasi di sana yang ICW juga laporkan kala itu, sekalipun tidak ada follow up dari aparat penegak hukum. Dan juga Mas Adnan, tadi yang Mas Adnan sebutkan, Saudara Nurul Gufron, terkait dengan permintaan untuk memutasi pegawai Kementerian Pertanian. Bagi kami, Mas Adnan, itu tergolong sebagai pelanggaran berat. Namun sayangnya Dewas KPK ini di saat masyarakat bertumpu pada mereka untuk menjadi penyeimbang, pengawas Menara Gadi, mereka justru seringkali terlihat seperti front pembela pimpinan KPK. Jadi kalau berkaitan dengan pimpinan KPK, langsung ciut nyali mereka. Kemarin ada putusan tata usaha negara yang padahal bunyinya itu berhenti memeriksa. Dewas itu sudah selesai memeriksa, tinggal membacakan putusan. Itu juga mereka tidak berani membacanya. Ini kaitannya sama Nurul Gufron? Ya, kaitan sama Nurul Gufron saat itu, Mas Adnan. Terkait dengan tadi permintaan mutasi yang diungkapkan oleh salah satu struktural di Kementerian Pertanian. Dan juga Mas Adnan, sebenarnya kalau di ilmu hukum itu mengetahui tapi mendiamkan suatu kejahatan itu kan tergolong sebagai tindakan kejahatan juga. Jadi sebenarnya di luar nama-nama itu, misalnya ada Pak Nawawi Pomolango atau Bu Lili yang sudah hengkang karena menerima gratifikasi tiket MotoGP, itu juga bagi kami menjadi bagian dari masalah yang sampai saat ini belum juga terobati. Gitu, Mas. Bu Lili ini ada kaitannya dengan juga penanganan perkara di KPK ya, yang itu berhubungan dengan Pertamina kalau tidak salah. Ya, saat itu KPK sedang menangani kasus Pertamina dan tiba-tiba Bu Lili mendapatkan gratifikasi berupa pembayaran tiket akomodasi transportasi menonton MotoGP. Ini kan sesuatu yang dulu tidak pernah kita bayangkan akan terjadi di KPK. Dulu tidak pernah terdengar berita-berita seperti saat ini. Namun apakah pimpinan sebelumnya pernah melanggar kode etik? Pernah. Tapi tidak pernah yang separah, sefatal ini kasusnya. Mengendarai helikopter, bahkan Mas Adnan, Firly itu disebut turut meminta uang kepada pejabat Kementerian Pertanian jumlahnya hampir 50 miliar rupiah. Beberapa bulan lalu itu sempat mengemuka dalam proses persidangan Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian. Gitu, Mas Adnan. Gur, ini kalau misalnya kita lihat kasus Nurul Gufron gitu ya, yang diketahui kemudian diungkap juga dalam kesaksian di persidangan SYL ya sebagai Menteri Pertanian, itu kalau dalam perspektif pidana itu ya, itu apakah bisa masuk, Kur? Karena itu kan bagian dari semacam influence buying ya, teorinya gitu ya, secara teori. Itu bagaimana ICW melihat itu, Kur? Ya, Mas Adnan, terkait dengan kasus Nurul Gufron itu, ketika komunikasi itu dilakukan setelah KPK melakukan penyelidikan. Karena Mas Adnan kan bertingkat kalau penanganan kasus di KPK, dari awalnya pengaduan masyarakat, kemudian diekspos perkara, apakah cukup bukti untuk naik penyelidikan, penyidikan, dan seterusnya. Nah, kembali ke tadi Mas Adnan, kalau komunikasi antara Nurul Gufron dan pejabat Kementerian Pertanian itu dilakukan pasca penyelidikan, atau bahkan kita turunkan sedikit pasca pengaduan masyarakat yang harusnya pimpinan itu aware dengan hal tersebut, maka Nurul Gufron itu harusnya dapat dipidana. Mengapa, Mas Adnan? Karena Undang-Undang KPK itu ada satu klausula pidana umum, bukan masuk ke pidana korupsi. Apa itu? Struktural KPK, wabil khusus pimpinan KPK, dilarang berkomunikasi langsung maupun tidak langsung dengan pihak yang sedang berperkara. Tatkala itu terjadi, maka Undang-Undang KPK memberikan solusinya. Ketika itu terjadi, maka yang bersangkutan dapat dipidana penjara 5 tahun. Maka dari itu ini penting untuk ditelisik lebih lanjut, khususnya mengenai timeline komunikasi Gufron dengan pejabat Kementerian Pertanian. Gitu, dan itu mestinya harus menjadi isu serius ya di Dewas KPK, bukan malah kemudian mereka mengerem gara-gara putusan tun ya yang diajukan oleh Nurul Gufron gitu ya sebagai terperiksa.
dalam konteks indikasi pelanggaran etiknya. Betul. Nah, ini kan situasi-situasi yang sebenarnya dulu kita nggak pernah lihat, sekarang itu sangat tangible ya. Masyarakat bisa membaca, bisa mengetahui, dan ini yang kemudian membuat juga ya KPK reputasinya tergerus, bisa sangat, bahkan tergerusnya itu sangat besar ya. Modal sosial KPK itu hilang gitu ya, dengan berbagai macam perilaku pimpinan KPK. Nah, dalam konteks setelah Firly Bahuri digeser ya sebagai ketua KPK, kan kemudian seakan-akan ada harapan nih, Kur. Dengan PLT ketua KPK yang baru, ya setidaknya KPK bisa mengambil posisi yang lebih jelas gitu ya dalam isu pemberantasan korupsi dan mengubah cara pandang publik ya secara cepat gitu. Tapi toh ternyata itu nggak terjadi. Misalnya kalau kita lihat dari aksi-aksi penindakan KPK malah melempem juga tuh, dibandingkan misalnya dengan saudara tuanya ya, Kejaksaan Agung, yang malah menggempur berbagai kasus korupsi dalam skala kerugian negara yang sangat sangat besar. Nah, ini ada apa sebenarnya, Kur, di KPK? Dengan skema pimpinan KPK yang berubah, PLT ketua KPK juga sudah ada gitu ya, tapi kemudian ya mereka tidak bisa mengelola wewenang itu dengan baik ya, sesuai dengan ekspektasi publik, sehingga kalau skor citra positifnya jelek dan bahkan lebih jelek tadi dari DPR, ya itu nggak bisa kita hindari. Apa, Kur, catatannya? Iya, Mas Adnan, memang sekarang kalau berharap KPK akan lebih baik seperti mendorong tronton mogok ya, Mas. Sangat sulit sekali karena ada banyak puzzle-puzzle yang sudah hilang dari KPK dan kita harus mencari kemudian menyusun lagi. Misalnya seperti mengembalikan undang-undang KPK seperti sedia kala. Satu sisi itu penting didorong, akan tetapi dengan situasi landscape politik hari ini itu kan jadi ide yang utopis, Mas Adnan. Ide yang sangat tidak mungkin bisa terrealisasi sekalipun beberapa waktu lalu sempat digaungkan oleh politisi PDI Perjuangan. Selain dari itu, Mas Adnan, pergantian pucuk pimpinan tertinggi dari Pak Firly Bahuri kepada Pak Nawawi Pomolango praktis tidak banyak yang berubah. Kalaupun ada yang berubah sekarang, ada beberapa kasus yang sepertinya mulai dipanggilin nih satu-satu saksi-saksinya, seperti kasus yang melibatkan Harun Masiku. Memang, Mas Adnan, butuh bukti yang besar untuk mengembalikan peringkat bawah, peringkat corot KPK untuk jadi peringkat ke atas. Misalnya, ketika KPK menangkap Harun Masiku, saya rasa itu bisa benar-benar mengkatrol kepercayaan publik kepada KPK. Bukan seperti saat ini. Dan Mas Adnan, yang kami lihat di ICW, tidak ada mekanisme evaluasi atas apa yang terjadi sebelumnya, Mas Adnan. Misalnya, terkait dengan komunikasi buruk pimpinan KPK. Itu kan terus-menerus dilakukan. Bahkan tadi sempat, sebelum mulai kita podcast, Mas Adnan, saya sempat baca berita, Alexander Marwata menanggapi survei Kompas, ya saya masih bisa tidur nyenyak. Nah, itu kan komunikasi yang buruk, seolah-olah tidak sadar diri bahwa lembaganya sekarang sedang disorot dan distigma negatif oleh masyarakat. Dan juga, Mas Adnan, ketika ada sesuatu yang kendur di lembaga KPK, mestinya kan peran Dewas ini yang sangat sentral bisa bergerak, Mas Adnan. Tugas Dewas itu kan sekarang cuma 2. Dulu ada 3, memberikan atau tidak memberikan izin upaya paksa sudah dibatalkan tahun 2021 oleh MK, tinggal 2. 1, memeriksa etik, menangani pelanggaran etik. 2, mengevaluasi. Nah, fungsi yang kedua ini yang tidak pernah jalan. Permasalahan di KPK ini kan permasalahan laten yang setiap tahun terjadi. Berarti kalau terjadi lagi tahun 2024, 4 tahun kemarin ngapain aja Dewan Pengawasnya? Tidak melakukan tindakan apapun. Kemudian soal penindakan, ketika ada anjlok dengan mekanisme tangkap tangan, itu kan terlihat drastis. Dari zaman Pak Abraham Samad, Pak Agus Raharjo masuk pada era Firly maupun Pak Nawawi, itu kan tidak juga bisa ditunjukkan. Oke, kita tidak cerita
dengan mekanisme tangkap tangan. Mari kita bicara tentang case building-nya. Menggunakan pasal 2, pasal 3, kan tidak ada juga yang ditangani oleh KPK dengan dimensi kerugian negara yang besar, seperti yang ditangani oleh Kejagung, atau mungkin perkara-perkara yang langsung bersentuhan dengan hajat hidup masyarakat. Itu kan tidak ada juga diperlihatkan oleh KPK, Mas Adnan. Gitu, Mas. Jadi memang ketua KPK baru juga tidak sanggup ya mengelola dan mengendalikan organisasinya dan menjadi sentral dari proses-proses pengambilan keputusan yang cepat, punya terobosan gitu ya, sehingga kemudian setidaknya muka KPK itu bisa diselamatkan. Ya. Jadi penambahan 1 tahun oleh MK terkait dengan periode pimpinan KPK hari ini juga tidak memberi pengaruh apapun ya terhadap kinerja KPK di dalam pemberantasan korupsi. Iya, Gimana? lagi Mas Adnan ya, kalau di Undang-Undang KPK itu kan disebut ya, KPK itu adalah koordinator pemberantasan korupsi. Berarti apa? Levelnya tidak setara sebenarnya dengan kejaksaan dan kepolisian. KPK itu dengan sejumlah harapan awal tahun 2000 dulu untuk membenahi isu pemberantasan korupsi, derajatnya ditingkatkan di atas kepolisian dan kejaksaan. Yang kita harapkan tentu jangan mau kalau dikontrol oleh aparat penegak hukum lain. Seandainya ada, Mas Adnan. Atau dikontrol oleh politisi ya? Misalnya dikontrol oleh politisi, atau mungkin dikontrol oleh kepolisian, diremot oleh kejaksaan, ya jangan mau kalau kondisi itu terjadi. Kenapa? Karena mereka tidak sadar, Mas Adnan, bahwa selama ini penopang KPK itu adalah publik. Dulu ketika KPK diserang habis-habisan, banyak elemen organisasi masyarakat sipil yang mendukung KPK. Namun sekarang, pasca putusan Gazalba kemarin, putusan yang sangat membahayakan jantung penindakan KPK karena penuntutan KPK ingin dikooptasi oleh Kejagung. Nggak ada tuh masyarakat yang belain KPK. Jadi mereka harus ambil perhatian masyarakat lagi agar ketika mereka bekerja benar, namun ada pelemahan yang terjadi dari eksternal, publik akan mengawal KPK seperti dulu. Gitu, Mas Adnan. Oke, Kur, terakhir Kur. Ini berat ya memulihkan KPK ini ya. Karena ya tadi ini akumulasi dari berbagai macam produk kebijakan ya. Soal revisi undang-undang KPK, politisasi KPK juga itu terjadi. Kemudian pelanggaran-pelanggaran etik yang itu lahir juga karena proses rekrutmen yang buruk ya pada level pimpinan KPK. Sehingga orang kayak Firly Bahuri aja bisa masuk dan terpilih sebagai ketua KPK gitu. Nah, kita sekarang dihadapkan pada proses itu, Kur. Calon pimpinan KPK sekarang sedang dicari oleh panitia seleksi pimpinan KPK. Tapi kalau kita lihat dari reputasi para pansel KPK, itu kok kelihatannya nggak ada yang moncer ya. Dari sisi jejak mereka di isu pemberantasan korupsi ya. Setidaknya yang publik sangat kenal, dia punya reputasi yang sangat baik gitu ya, sehingga karya mereka nanti dalam bentuk capim KPK itu juga bisa didukung gitu. Nah, apakah tahapan-tahapan yang sekarang sedang berjalan itu memungkinkan KPK itu pada akhirnya mendapatkan pimpinan KPK yang lumayan berani, ya, punya visi yang sangat kuat, meskipun kita juga akan dihadapkan dengan kerangkeng undang-undang KPK yang memang secara formal membatasi tindakan-tindakan mereka ya, terutama pada aspek penegakan hukum. Nah, ICW melihat proses ini seperti apa? Termasuk juga misalnya pandangan masyarakat sipil ya di gerakan anti korupsi, membaca proses seleksi, membaca kebijakan Presiden Jokowi memilih pansel KPK yang ya tidak terlalu dikenal oleh masyarakat gitu ya, dan bagaimana memprediksi outputnya calon pimpinan KPK yang nanti akan dipilih sekitar 10 orang, yang pada akhirnya nanti DPR akan menentukan 5 orangnya. Iya, Mas Adnan, tadi kan kita sudah diskusikan bagaimana potret KPK
5 tahun terakhir. Tentu kesimpulan dari diskusi kita sebelumnya mengarah pada satu kalimat, bahwa situasi KPK hari ini adalah situasi yang abnormal, situasi yang tidak normal, situasi yang sangat jauh ekspektasi kita pada kondisi aktual saat ini. Maka dari itu, Mas Adnan, ketika kondisi abnormal semacam ini, harusnya Presiden Jokowi satu, membentuk pansel tepat waktu, Mas Adnan. Karena kalau kita merujuk pada tahun 2019, ini molor 2 minggu, Mas. 2019 dulu, pada tanggal 17 Mei sudah keluar Kepres panselnya yang saat itu diketuai oleh Bu Yenti Garnasi. Namun saat ini versi ketuanya Pak Yusuf Ateh itu baru ditetapkan Kepresnya pada tanggal 30 Mei. Ini kan berbahaya, Mas Adnan. Kenapa berbahaya, Mas Adnan? Karena 2019 lebih cepat pembentukannya, mereka hanya mencari 5 komisioner, Mas Adnan. Namun pansel kali ini dibebankan tugas mencari 10 orang. 5 komisioner, 5 dewan pengawas. Maka dari itu, ketika ada keterlambatan, molor waktu itu pasti akan berdampak pada proses seleksi mendatang. Satu. Kemudian yang kedua, Mas Adnan, kita dalam framework tadi kondisi abnormal, ternyata Presiden memilih komposisinya didominasi oleh pemerintah. 5 perwakilan pemerintah, 4 masyarakat. Sekalipun memang ada peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2020 yang mensyaratkan komposisi 5-4 tadi, Mas Adnan, namun di Undang-Undang KPK sebenarnya nggak ada teknis berapa perwakilan masyarakat, perwakilan pemerintah berapa. Mestinya dengan situasi abnormal, diubah cara pandangnya. Yang harus diisi adalah orang-orang yang tahu betul bahwa kondisi pemberantasan korupsi stagnan versi Transparansi Internasional. Orang-orang yang mengetahui bahwa KPK hari ini bobroknya luar biasa. Sehingga pansel itu punya pengetahuan bekerja berdasarkan masalah. Jadi bekerja bukan berdasarkan sesuatu hal yang mereka tidak ketahui. Karena kalau seperti itu, nanti resep yang mereka keluarkan lari dari diagnosa dokternya gitu, atau permasalahan di KPK sebenarnya. Itu juga jadi satu problem, Mas Adnan, karena kami juga tidak menaruh keyakinan 100% kepada mereka semua. Mereka akan berhasil untuk memilih pimpinan yang tidak seperti Firly Bahuri. Dan gini, Mas Adnan, kan selama ini banyak ya, banyak isu tersebar ketika proses seleksi pimpinan KPK yang harus diwaspadai oleh pansel pimpinan Pak Yusuf Ateh ini. Misalnya yang pertama, mitos bahwa KPK harus diisi oleh aparat penegak hukum. Ini tentu tidak boleh lagi diulangi, tidak boleh lagi ada karpet merah. Kita sebenarnya tidak menolak, tentu aparat penegak hukum boleh karena tidak dilarang dari undang-undang. Akan tetapi ada potensi konflik kepentingan di sana, dan bagaimana memastikan aparat penegak hukum yang ada di KPK itu clear secara integritas, mumpuni secara kompetensi. Kemudian yang kedua juga menghindari paket-paket, Mas Adnan. Ini kan hampir seluruh seleksi yang melibatkan DPR ada tuh paket-paketnya. Paket dari instansi A, 5 orang ini. Paket dari instansi B, 5 orang ini. Diupayakan sedemikian rupa sampai nanti goal di DPR melalui fit and proper test. Dan juga, Mas Adnan, kami secara spesifik berharap kepada pansel. Kita ambil contoh, Mas Adnan. Ini contoh real misalnya. Bagaimana kemudian ketika ada pimpinan KPK sekarang yang maju mendaftar sebagai pimpinan KPK 2024-2029, apa yang harus dilakukan oleh pansel? Misalnya untuk mengecek integritas, Mas Adnan. Tentu calon-calon ini bisa bilang saja, loh saya tidak pernah melanggar kode etik. Tidak ada putusannya. Nah, kami berharap agar pansel ini menggali secara material, Mas Adnan, menjemput bola. Misalnya, ada satu orang memang secara putusan nggak ada melanggar kode etik. Tapi coba tanyakan kepada Dewan Pengawas misalnya, apa yang terjadi pada orang ini selama 5 tahun ke belakang. Nah, jadi proses jemput bola itu kita harapkan juga dilakukan oleh 9 orang pansel. Dan juga, Mas Adnan, ketika kemarin kita audiensi dengan pansel beberapa organisasi masyarakat sipil,
Kita sampaikan secara terbuka, kita sampaikan Bapak Ibu nggak usah bilang soal Bapak Ibu komitmen soal pemberantasan korupsi, ingin memperkuat KPK. Kami trauma Bapak Ibu dengar perbincangan seperti itu. Karena 2019 kurang banyak apa tuh pansel ngomongin soal keberpihakan. Ternyata yang dihasilkan orang seperti Firly, orang seperti Lili, atau orang seperti Gufron. Jadi kami akan tentu mengawasi dan melakukan mekanisme yang biasa ICW kerjakan, Mas Adnan. Salah satunya dengan melakukan tracking terhadap calon-calon pimpinan KPK mendatang. Gitu, Mas Adnan. Kur, terakhir Kur, terkait dengan pansel ya. Seberapa menurut ICW mereka berani keluar dari batasan-batasan yang sudah ditetapkan oleh Presiden Jokowi? Karena bagaimanapun kita harus melihat Presiden Jokowi punya kepentingan dong dalam seleksi hari ini. Setidaknya tetap punya quote-unquote pertemanan dengan KPK setelah dia tidak menjadi presiden. Mengingat mungkin banyak sekali potensi tindakan tertentu atau kebijakan-kebijakan tertentu yang bisa diseret ke ranah pidana korupsi gitu ya. Nah, seberapa mereka punya keberanian untuk mengatakan no gitu ya, dan tetap akan memilih pimpinan KPK yang sesuai dengan ekspektasi publik. Karena hari ini kan effortnya harus 2 kali lipat dibandingkan periode-periode sebelumnya. Nah, itu kira-kira bacaan ICW seperti apa, Kur? Iya, Mas Adnan, sejauh ini kinerja mereka belum kelihatan. Karena pembukaan pendaftaran itu baru tanggal 26 Juni 2024 sampai nanti selesai tanggal 15 Juli tahun 2024. Dan 9 orang ini kan terbilang jarang, Mas Adnan, berbicara soal, pemberantasan korupsi secara umum mungkin mereka karena sebagian pejabat publik pernah berbicara soal itu, tapi permasalahan tentang KPK kan praktis tidak pernah kita dengar. Bagaimana analisis mereka, apa kesimpulan yang mereka hasilkan atas analisis tersebut. Maka dari itu, kalau konteksnya saat ini Mas Adnan tanyakan, sebelum pendaftaran dibuka, sebelum kita melihat mereka bekerja, maka tingkat keraguan itu di atas 50%, Mas Adnan. Sampai nanti mereka bisa membuktikan sebaliknya, kalau mereka benar-benar berani, kalau mereka benar-benar tidak asal mengiyakan saja perintah-perintah dari pihak eksternal, termasuk Presiden Jokowi yang memilih mereka. Ini penting karena pansel hari ini, Mas Adnan, bekerja untuk 2 pemerintahan, Mas Adnan. Ya, memang kepres mereka, Mas Adnan, disebutkan sampai nanti pimpinan KPK baru terpilih. Maka dari itu mereka bekerja untuk 2 presiden. Presiden saat ini, Presiden Joko Widodo, kemudian nanti pasca 20 Oktober mereka bekerja untuk Prabowo Subianto. Maka dari itu menarik saat ini untuk publik mencermati betul-betul bagaimana konstelasi politik, apakah mereka mampu keluar dari tekanan-tekanan politik yang sudah barang tentu pasti ada. Kita bukan bicara sedang seleksi lembaga-lembaga negara yang jarang dibicarakan publik. Kita sedang bicara Komisi Pemberantasan Korupsi yang seringkali disebut kadangkala seperti penentu langkah politik praktis mendatang, bisa dilihat dari kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh KPK. Banyak orang mengatakan itu, maka dari itu ini adalah isu yang sangat serius untuk dicermati lebih lanjut. Gitu. Oke, Kur. Terima kasih untuk catatan insight-nya hari ini di kanal 1 Visi Utama. Demikian sahabat integritas, diskusi kita dengan Kurnia Ramadana, Kepala Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch ya, atau ICW. Kebetulan ICW hari ini juga ulang tahun ya. Yang ke-20 berapa? 26 ya, usianya sudah cukup tua. Mudah-mudahan perannya tetap signifikan ke depan ya di dalam gerakan anti korupsi di Indonesia. Dan Mas Kurnia ini adalah salah satu yang mungkin akan menjadi tonggak pimpinan ICW ke depan, yang kita bisa berharap ICW menjadi semacam ya lokomotif ya, atau pemain utama di dalam gerakan anti korupsi di Indonesia. Apalagi tentu tantangannya semakin berat ya ke depan. Demikian, jangan lupa sahabat integritas share
like, komen, ataupun subscribe channel kita jika sahabat integritas tertarik dengan kontennya, dengan isinya, dengan diskusi yang kita lakukan dan ini bermanfaat. Semoga ini juga bisa memberikan insight yang berbeda ya dari apa yang sudah sahabat integritas ketahui di sumber-sumber yang lain. Kita jumpa lagi di lain waktu. Sampai jumpa.